Vin, ini videonya udah nyala kan ya, Vincent? Halo, selamat siang teman-teman. Halo Sudah Bu, siang ketua Bu. kelas di sini siapa ya? Ketua kelasnya ya? S2. S2 hari ini tolong di list yang datang siapa, karena ini saya mau rekam untuk masukkan di dalam YouTube supaya tidak 2 kali kerja. Silahkan S2 membuat catatan yang hari ini hadir siapa saja, kemudian DM Bu Tere. Ya, oke. Ya, Bu. Baik, Bu Tere langsung saja. Saya share screen ya. Materi hari ini tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, oke ya. Materi ini nanti akan berhubungan dengan tugas teman-teman di Butere. Jadi analisis produk yang kemarin kan masih di marketing mix ya. Nah, yang sekarang kita akan menuju ke segmenting, targeting, dan positioning. Oke. Baik. Oke, ya, oke, baik. Saya coba saya geser dulu ini. Oke, baik. Segmenting. Nah, perhatikan ya. Ini nanti saya akan share, saya masukkan YouTube dan nanti saya akan share ke teman-teman semuanya. Oke. Segmenting, targeting, dan positioning itu adalah jantungnya dari strategi pemasaran modern. Ya, jantung dari strategi pemasaran modern. Apa sih sebetulnya STP itu? Ya, kalau dalam ilmu pemasaran nih, marketing mix, STP, product life cycle harus hafal di luar kepala ya. Ini kata kunci di dalam marketing. Perhatikan satu-satu. Market segmenting ini adalah step in market segmentation, targeting, and positioning. Market segmentation itu adalah mengidentifikasi dasar-dasar dari segmentasi pasar dan mengembangkan profil dari setiap segmen. Ya, jadi dasar dari segmen pasarnya itu dikembangkan untuk setiap profil. Nanti kita akan bedah satu persatu. Kemudian market targetingnya apa ini market targeting? Setelah segmentasi ditarget. Targetnya adalah mengembangkan metode penilaian atas daya tarik segmen. Jadi setiap segmen kita akan melihat sejauh mana daya tarik dari setiap segmen. Kemudian memilih segmen yang akan dimasuki, artinya segmen yang paling potensial untuk dimasuki. Setelah sampai pada tahap target, kita akan menuju ke market positioning. Di dalam market positioning, apa yang harus dibahas sih sebetulnya? Yang harus dipikirkan adalah merumuskan penempatan produk pada masing-masing segmen yang dipilih sebagai sasaran. Jadi disesuaikan dengan segmen sasaran. Kemudian mengembangkan marketing mix bagi setiap segmen yang dipilih sebagai sasaran. Itu positioning. Nah, segmenting sendiri itu apa? Segmenting sendiri itu adalah proses
pengelompokan pasar ke dalam kelompok pembeli potensial dengan kebutuhan yang sama dan atau karakteristik yang disukai serta memperlihatkan hubungan pembelian yang sama pula. Jadi pada saat produk itu di-launch, mungkin yang akan menjadi konsumen itu bermacam-macam, ya, heterogen. Kemudian kita akan mencoba mensegmentasi, ya, kita akan melihat segmentasi pasar berdasarkan variabel-variabel yang digunakan. Nah, variabel-variabel yang digunakan dalam segmentasi pasar itu apa saja? Ada segmentasi secara geografis. Apa itu segmentasi secara geografis? Membagi pasar berdasarkan negara, provinsi, kabupaten, mungkin ya, kelurahan atau kota ya, bisa juga ya. Misalnya segmentasi pasar kampus Asia ini siapa sih? Mahasiswa Asia tuh segmentasi pasarnya siapa sih? Oh, pelajar atau siswa SMK, SMA yang berada di kabupaten. Karena kalau yang di kota rata-rata akan memilih perguruan tinggi negeri. Karena kampus Asia swasta, biasanya segmentasi pasarnya banyak diminati oleh pelajar SMK, SMA yang berada di daerah kabupaten, misalnya begitu ya. Kemudian segmentasi secara demografi. Segmentasi secara demografi itu misalnya membagi-bagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, penghasilan, dan seterusnya. Contoh misalnya, oh kerudung yang langsung dipakai praktis, nggak belibet dan lain sebagainya, biasanya segmentasi pasarnya siapa? Segmentasi pasarnya adalah mahasiswa dan pelajar yang milenial, biasanya suka yang praktis-praktis ya. Jadi kalau pakai kerudung yang belibet-libet mereka nggak suka. Jadi kerudung yang suka tuh langsung udah dimasukkan langsung pasang. Nah, itu misalnya segmentasi pasar untuk produk kerudung. Terus ada lagi tuh segmentasi pasar untuk rokok biasanya siapa? Oh, biasanya jenis kelaminnya, volumenya pria, ya kan? Volume atau prosentasinya kan lebih banyak pria daripada wanita kalau perokok, ya. Yang wanita juga ada, tapi rasanya presentasinya banyak pria, ya, itu. Kemudian segmentasi psikografis, artinya apa? Membagi pasar berdasarkan kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, atau berbagai ciri kepribadian seperti sikap. Nah, misalnya gini nih, Bu Tere adalah kategori dosen yang suka produktif atau kerjanya tuh di malam hari. Nah, itu kan gaya hidup ya. Nah, kemudian apa nih segmentasi psikografis? Biasanya orang yang suka kerja malam itu suka ngemil, suka minum kopi. Nah, kemudian jadi ini segmen pasarnya tuh bisa dibagi-bagi. Misalnya, oh ini kopi khusus untuk dikonsumsi kaum-kaum muda yang ada di kafe. Ya, gaya hidup yang sekarang kan anak-anak muda sukanya ngafe ya. Ngafe itu tidak harus dengan minuman keras, kan sekarang berjamur tuh kafe-kafe kopi. Kopi, macam-macam kopi banyak banget. Nah, biasanya ada komunitas-komunitas yang berkumpul di situ. Ya, berarti gaya hidup anak muda sekarang tuh suka di kafe-kafe untuk mengkonsumsi apa? Tidak harus minuman keras ya. Yang sekarang tuh lagi booming tuh kopi ya itu. Nah, itu gaya hidup ya anak-anak sekarang tuh suka kongko-kongko. Tapi kalau pandemi gimana? Pandemi itu biasanya kafe-kafe membatasi pengunjung 50%. Dulu 25%, sekarang sudah naik 25%. Jadi misalnya kapasitas 100 orang, berarti yang datang harus 50. Kalau lebih dari 50, ownernya atau manajemen di kafe itu akan menyetop. Oh, sudah 50 full, misalnya gitu ya. Kemudian segmentasi pasar berdasarkan perilaku atau variabel perilaku. Membagi pasar berdasarkan kesempatan penanggung manfaat yang dicari atau status kesetiaan dan sebagainya. Nah, apa ini ya? Maksudnya ya segmentasi perilaku, maksudnya gini. Jadi ada segmentasi pasar yang karena faktor perilaku tertentu. Ya, misalnya gini.
Ada seseorang yang suka atau senang dengan motor matic, ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa pakai motor manual, gitu. Nggak bisa pakai motor manual, pakainya matic. Nah, ini berarti segmen pasarnya ini khusus untuk orang pengguna motor matic, ya. Karena apa? Kayak Bu Tere nih. Bu Tere itu pakai motor matic bisa, pakai motor yang manual bisa, tapi Bu Tere nggak bisa naik motor laki-laki yang pakai apa tuh, persneleng apa-apa ya. Nah, yang gitu-gitu Bu Tere nggak bisa, ya. Jadi tim pemasar akan melakukan survei mana konsumen-konsumen yang sesuai dengan segmen pasarnya. Nah, terbagi-bagi dalam variabel-variabel seperti ini. Nanti kalau tiba-tiba mati jangan kaget ya. Saya akan terhubung dengan Zoom yang satunya lagi. Nah, berikutnya pola-pola segmentasi pasar ada 3 ya. Pola-pola segmentasi pasar ada 3. Ada homogeneous preference, ada diffuse preference, ada cluster preference, ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan satu persatu apa artinya homogeneous preference, ya. Nah, persyaratan dari segmentasi pasar yang efektif itu satu, measurable. Measurable itu artinya apa? Dapat diukur dilihat dari apanya? Size, ya, ukuran, purchasing power, kekuatan membeli, kekuatan kemampuan membeli, profile of segment can be measured, ya. Jadi itu dapat terukur. Kemudian substansial, artinya apa? Cukup besar atau menguntungkan. Segmen must be large or profitable enough to serve. Ya, itu. Kemudian accessible, dapat dicapai, di mana segmen can be effectively reached and served. Kemudian diferensial, dapat dibedakan, memiliki perbedaan. Segments must respond differently to different marketing mix element and action. Itu. Kemudian actionable, dapat dilaksanakan, must be able to attract and serve to segments. Itu persyaratan dari segmentasi yang efektif. Measurable, substansial, accessible, differential, and actionable. Ya, itu. Kemudian manfaat dari segmentasi pasar itu sendiri apa? Kalau untuk penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Itu manfaat segmentasi pasar. Kemudian kalau posisinya sebagai penjual atau produsen, dapat menggunakan pengetahuan terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda. Jadi mereka bisa tahu perilaku konsumen seperti apa. Sehingga dapat mengalokasikan anggaran secara lebih tepat ke berbagai segmen. Kemudian untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan daya tarik pemasarannya. Jadi dapat diatur daya tarik pemasarannya harus lebih seperti apa sesuai dengan segmen. Sehingga cocok dengan permintaan pasar. Jadi bukan egoisme produsen atau owner, ya. Nah, kemudian sebelum menuju ke target, saya tutup dulu ya, karena ini sudah mau mati. Nanti kita masuk ke Zoom berikutnya. Ditunggu. Baik, Bu.